Shalom, selamat berjumpa. Salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan-rekan persekutuan kaum pria yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 131, Tuhan jadi pemimpinku. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini, bahwa dalam menjalani kehidupan ini Engkau senantiasa memegang, menggenggam tangan kami. Engkau menuntun kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Oleh karena itu Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama. Saya pilih dari Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Amin atas firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu Yesus nakoda kehidupan. Yesus nakoda kehidupan. Ada satu pengalaman dari seorang anak Tuhan yang melakukan perjalanan naik pesawat. Ya, ketika di atas pesawat, pesawat itu mengalami turbulensi, mengalami guncangan, dan ketika dia melihat bahwa pilot yang mengemudikan pesawat itu santai, tidak panik. Ya, pemuda ini juga mengambil sikap untuk tetap santai karena dia melihat bahwa pilot itu tidak panik sama sekali. Tentunya pesawat ini adalah pesawat yang kecil. Ya, karena kalau pesawat besar kita tidak akan melihat bagaimana pilotnya. Ini adalah pesawat yang kecil. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah goncangan dia melihat pilot itu sedang bersenandung. Kalau pilotnya tidak panik, ya akhirnya dia juga tidak perlu panik. Artinya bahwa situasi tersebut masih dalam kendali. Situasi tersebut masih bisa dikendalikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya kita sedang berkendara. Ya, kendaraan kita bernama kehidupan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyerahkan
kemudi kita kepada Yesus. Kita harus menyerahkan kendaraan kehidupan kita ini untuk dipimpin oleh Yesus. Yesus adalah nahkoda bagi bahtera kehidupan kita. Ya, faktanya ya dari dulu sampai sekarang tidak pernah muncul catatan Tuhan panik saat sedang berkendara atau saat sedang melakukan tugasnya, saat sedang melakukan pelayanannya. Tuhan tidak pernah panik. Tuhan tetap santai menghadapi. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengalami penolakan sedikit pun, Yesus tetap santai. Yesus tidak panik di dalam menghadapi segala sesuatunya, termasuk dalam pembacaan kita ini. Ketika bersama-sama dengan murid, Yesus ada di atas perahu, sementara gelombang danau begitu besar. Murid-murid yang lain sudah sangat panik. Akhirnya mereka membangunkan Yesus. Yesus sedang tertidur, bahkan dikatakan tidur pulas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai penumpang, kita harus melihat kepada Yesus yang adalah nahkoda, yang adalah jurumudi kehidupan kita, yang menunjukkan ketidakpanikannya di dalam kehidupan kita. Ya. Karena ini pengalaman serupa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ya. Perahu sedang diombang-ambingkan oleh angin kencang, oleh gelombang, tetapi di tengah situasi yang sedang mencekam itu, Yesus tetap memperlihatkan situasi yang tenang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus dibangunkan, Yesus melihat situasi kondisi yang ada di sekitarnya, Yesus tidak kaget, Yesus tidak gemetar, Yesus tidak katakan cepat ambil ini dan cepat ambil itu. Tetapi Yesus berkata, hai kamu yang kurang percaya. Kenapa Yesus katakan demikian? Karena ketakutan, karena kepanikan yang menguasai kehidupan, yang menguasai hati dan pikiran murid-murid pada saat itu. Murid-murid yang ada pada saat itu memberikan gambaran bahwa kehidupan murid itu sama dengan kehidupan kita sekarang. Terkadang ketika kita menemui tantangan di dalam kehidupan ini, kita panik, kita takut, kita khawatir. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, ketika kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam kehidupan ini, itu berarti kita menyerahkan penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Kenapa Yesus katakan, hai kamu yang kurang percaya? Karena mereka tidak menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Karena mereka tidak yakin akan pertolongan dan kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Inilah yang membuat Yesus mengatakan, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita harus betul-betul memiliki keyakinan. Keyakinan yang teguh, keyakinan yang pasti bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam kehidupan ini. Dialah yang akan memegang kendali, dialah yang akan memegang segala situasi di dalam kehidupan kita. Karena Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Yesus berjanji dia akan memberikan jalan keluar di balik setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus katakan seperti ini, bahwa setiap pencobaan yang terjadi di dalam kehidupanmu tidak akan melampaui batas kekuatanmu. Itu janji firman Tuhan bagi kita. Itu kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ketika kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa persoalan yang terjadi tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Ya. Ini baru satu tantangan yang diperhadapkan kepada murid-murid pada waktu itu. Yesus bangkit dan mengatakan, hai kamu yang kurang percaya, mengapa engkau takut? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai di dalam menjalani kehidupan ini, firman ini menjadi teguran keras bagi kita.
dan berkata kepada kita, "Hai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau takut? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau gentar dalam menjalani kehidupanmu?" Jikalau kita menjadikan Yesus sebagai nahkoda kita, itu berarti kita harus yakin bahwa semuanya akan menjadi baik. Ya, semuanya akan terjadi dengan baik. Semuanya akan baik-baik saja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dalam satu perjalanan saya naik motor dan saya dibonceng, saya orang yang paling takut dibonceng naik motor. Ya, waktu itu saya keringatan, saya ketakutan karena apa? Saya tidak nyaman. Ya, masuk tikungan, motor sangat miring, ya, ketakutan itu muncul. Tetapi ya semakin jauh perjalanan, saya mencoba untuk menenangkan diri, saya mencoba untuk katakan dalam hati saya bahwa saya percaya rekan saya yang bawa motor ini. Ya. Sehingga ketakutan itu sedikit demi sedikit sudah mulai menipis. Dan akhirnya saya yakin bahwa saya pasti akan selamat bersama dengan teman yang sedang menyetir kendaraan motor ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita punya keraguan, ketika kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada nahkoda kita, ketika kita tidak yakin akan jurumudi di dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah percaya sesungguhnya kepada sang nahkoda kita. Oleh karena itu, Yesus katakan, ya, mengapa kamu takut? Karena mereka tidak yakin. Oleh karena itu, di sini Yesus memperlihatkan mujizat yang luar biasa. Yesus bangun, Yesus bangkit, Yesus berdiri, Yesus melihat sekitarnya dan ia bertindak menyatakan kuasanya. Yesus menghardik angin dan membuat danau itu menjadi teduh sekali. Ini mujizat yang Tuhan perlihatkan di tengah-tengah kehidupan murid-murid pada waktu itu. Sehingga murid-murid tercengang dan berkata, "Siapakah dia sampai angin dan danau ini takluk kepadanya, tunduk kepadanya?" Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau kita percaya kepada Yesus dalam kehidupan ini, itu berarti seantaranya kehidupan kita harus serahkan kepadanya. Sepenuh kehidupan kita harus berikan kepadanya. Biar dia yang menuntun kita, biar dia yang akan memimpin kehidupan kita. Karena dia tidak akan pernah menuntun kita kepada jalan yang salah. Raja Daud katakan, "Ia menuntunku, ia membimbingku ke air yang tenang. Ia mengantarku ke padang rumput yang hijau. Ia menjagaku meskipun aku di dalam lembah kekelaman." Raja Daud katakan, "Engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku." Ketika kita menyerahkan hidup kita, bahtera hidup ini, perjalanan kehidupan kita kepada Sang Nahkoda Agung kita yaitu Yesus Kristus, yakinlah bahwa kita pasti aman. Kiranya firman Tuhan saat ini akan menguatkan kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan, kami ada sebagaimana adanya. Kami menikmati cinta kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa, kami datang berdoa, mendoakan saudara-saudara kami di tengah-tengah persekutuan kaum pria yang ada di gereja Kibait Sengata. Biarlah Engkau yang akan menuntun, Engkau yang akan menolong, memberkati kehidupan mereka semua Bapa. Ada begitu banyak tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Biarlah Engkau menolong dan memberikan kemampuan bagi mereka. Bahkan ya Tuhan, kami datang berdoa di tengah-tengah situasi pandemi yang terjadi, yang kami alami di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, meneguh kuatkan kami di dalam iman, supaya kami tetap yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kami. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa buat saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang terus bergumul, berjuang dalam sakit penyakit mereka. Biarlah Engkau memulihkan, Engkau menjamah mereka Tuhan satu persatu, sehingga mereka boleh sehat dan kuat untuk dapat menjalani kehidupan ini dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa karantina mandiri. Biarlah Engkau senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka.
Engkau memelihara kehidupan mereka sehingga mereka selalu berserah kepada Tuhan, menjalani kehidupan mereka, bahkan menjalani masa karantina di dalam sukacita, dalam perserahan mereka kepada Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup di dalam kehidupan kami, tolong kami Bapa, supaya kami tetap memandang kepadamu, yakin akan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di surga, kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan pengurus persekutuan kaum pria yang ada di gereja Kibait Jemaat Sangatta. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka demi kemajuan pelayanan kami dan persekutuan kami di masa-masa yang akan datang. Berkati setiap anggota yang ada, sehingga senantiasa boleh bersinergi, boleh bersama-sama bergandengan tangan, mengangkat setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini. Apapun yang kami lakukan di tengah aktivitas kami, biarlah Engkau melindungi dan memeliharakan kehidupan kami bersama-sama. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini. Ketika kami tidur, ketika kami beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kami boleh tidur dengan tenang, dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, menikmati hari baru, menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.